Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa Waalaikumsalam. lagi dengan saya Muhammad Helmi Romdoni di acara Prime Time Inanus TV, di mana sebuah acara diskusi virtual yang membahas isu-isu terkini. Dan diskusi ini ditayangkan di channel YouTube Inanus TV yang akan hadir. Teman-teman yang bisa mengikuti Indonesia ini bisa jangan lupa subscribe. Dan untuk hari ini alhamdulillah kita membahas hot issue terkini yang di acara prime time. Salah satunya adalah kita membahas soal tema bagaimana dari Indonesia gelap menjadi Indonesia cerah. Nah, ini pembicaraan yang menarik dan alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu kehormatan yang luar biasa. Di samping saya ada 3 narasumber. Yang di sebelah kiri saya Bang Ferry Amsari, SHMH, selaku Direktur Pusat Studi Konstitusi dan juga dosen di Fakultas Universitas Andalas. Kemudian di samping Bang Ferry ada Bapak Brigjen Ratno Kuncoro, selaku Direktur Ekonomi dari Baintel Kampori, dan di sebelahnya adalah Bang Abed Nego Panjaitan, selaku Ketua Umum eh, Ratu Prabu dan Prabu Prabu Center. Center, dan beliau juga Ketua Umum SBSI 1992. Dan hari ini menjadi momen yang menarik menurut saya ya, karena saya Inanus kedatangan tamu-tamu istimewa dan memang menjadi sebuah pembicaraan yang mungkin menarik nantinya akan kita bahas. Oke, mungkin lanjut aja. Saya akan mengenalkan Bang Ferry Amsari dari Universitas Andalas. Beliau yang memang aktif di isu-isu politik, kemudian di hukum dan yang lain-lain. Sekilas profilnya. Dan Pak Brigjen Ratno Kuncoro, beliau juga aktif juga di kehumasan. Yang menarik buat saya adalah aktif di kehumasan, belajar di kehumasan. Jadi skill komunikasinya bisa mirip-mirip ini dengan teman-teman media kan gitu. Dan selebihnya beliau juga berbagai macam penghargaan, dan salah satunya adalah kegiatan di FBI ya sebagai konselor, dan rencana juga akan melakukan komunikasi secara uh, internasional, Pak Brigjen. Dan selanjutnya Bang Abed Nego Panjaitan, selaku aktivis buruh dan juga sekarang Ketua Umum Prabu Center. Dan beliau juga di SBSI 1992, di mana SBSI 1992 itu sebuah organ marwah yang sebelum waktu itu Pak Mukhtar Papahan ya, Bang Abed ya, Bang Abed Nego Panjaitan. Oke, mungkin itu sekilas profilnya. Nanti sambil ngobrol santai, saya akan membaca sedikit ya yang soal pembahasan malam ini, dari tema bagaimana dari Indonesia gelap menjadi Indonesia cerah. Nah, ini ada catatan dari Ismail Hozin yang ditulis melalui websitenya Universitas Indonesia. Beliau menyebutkan gelombang demonstrasi letus di bawah bendera Indonesia gelap sering disebut juga sebagai matikan lampu untuk demokrasi, dan ini yang terjadi di bulan lalu, di sekitaran bulan Februari. Dan gerakan ini menyebar ke berbagai daerah yang akhirnya uh, muncul menyerbu kantor-kantor legislatif dan sampai dengan di kantor kepresidenan. Dari inti dari aksi protes ini adalah soal kebijakan Pak Presiden Prabowo terkait pemotongan anggaran, kemudian menyuarakan keprihatinan mereka terhadap program makanan bergizi gratis, kemudian RUU TNI, kemudian Polri, kemudian juga uh, menandakan soal kekhawatiran akan bangkitnya Dwi Fungsi ABRI yang telah lama dihapuskan. Demonstrasi-demonstrasi ini juga menimbulkan kecemasan publik yang akhirnya yang dianggap oleh masyarakat uh, ini menjadi cengkeraman elit yang dibuat melalui kebijakan-kebijakan negara. State capture dari catatan Ismail Hozin terjadi ketika kebijakan pemerintah tidak lagi melayani kepentingan publik, melainkan dimanipulasi oleh sekelompok kecil elit bisnis dan politik yang memiliki akses istimewa terhadap kekuasaan. Hellman, Jones, dan Kaufman dalam penelitian mereka Says the State Says the Day menggambarkan bagaimana dalam kondisi seperti ini lembaga-lembaga negara menjadi tunduk dan patuh kepada kepentingan salah satu elit
Data dari ICW menunjukkan bahwa setidaknya 354 dari 580 atau sekitar 61% anggota DPR RI periode 2024 sampai 2029 memiliki latar belakang bisnis yang kuat. Sementara posisi-posisi kunci di kementerian itu kini dipegang oleh individu-individu yang memiliki kepentingan bisnis secara langsung. Tuntutan masyarakat dalam aksi protes, masyarakat dalam aksinya meminta agar peraturan yang lebih jelas dan ketat terhadap perangkap jabatan di sektor eksekutif dan bisnis harus diterapkan untuk mencegah kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elit. Dalam hal ini, masyarakat sipil dan media juga mempunyai peran penting dalam memantau potensi pengambil alihan oleh negara. Yang utama adalah kebebasan pers harus dilindungi untuk memastikan bahwa jurnalisme dapat terus mengungkap korupsi, kemudian penyalahgunaan kekuasaan, dan kritik-kritik terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. Bagaimana menjadi Indonesia cerah dari Indonesia gelap? Nah, Indonesia cerah ini dari kondisi yang disebut Indonesia gelap, dibutuhkan langkah kolektif dari seluruh elemen bangsa, rakyat, pemerintah, lembaga terkait, legislatif, yudikatif, media, dan masyarakat sipil. Indonesia cerah bisa terwujud dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan generasi muda yang ada di negara Republik Indonesia ini. Perubahan bisa dilakukan tidak secara instan, tapi dengan komitmen jangka panjang, transparansi, inovasi, dan juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang saat ini sedang berjalan. Oke, mungkin itu sekilas opening ya dari tema hari ini, bagaimana membuat Indonesia gelap menjadi Indonesia cerah. Sebenarnya yang pertama adalah saya mau nanya mungkin dengan Bang Ferry, kenapa Bang disebut Indonesia gelap Bang? Kalimatnya bisa muncul gimana? Analogi Indonesia gelap itu kalau dilihat faktor sejarah kan bisa banyak. Iya. Dulu karena seminggu yang lalu kita memperingati Hari Kartini ya. Itu salah satu analogi yang juga pernah digunakan Kartini ya. Dengan buku dan tulisan-tulisannya habis gelap terbitlah terang gitu ya. Jadi kalau mau disesuaikan dengan Kartini bukan cerah nih, terang. Bukan cerah. Oh, terang. Analogi itu karena melihat berbagai faktor ya, terutama kalau menjelaskan beberapa aspek konstitusional yang terlanggar selama penyelenggaraan pemerintahan Presiden Prabowo ya, tidak-tidaknya 5 tahun belakangan. Waktu yang pendek, tapi dianggap gelap terutama pilihan Pak Presiden Prabowo untuk melanjuti berbagai kealpaan yang sudah pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ya. Dan menurut saya teman-teman punya standar, terutama kalau dilihat aspek konstitusionalnya. Pembentukan undang-undang misalnya masih sangat bergantung kepada proses yang sangat tertutup, proses gelap gitu ya. Bahkan undang-undang TNI itu dibahas di hotel sangat mewah, tanpa ada satu draft dan naskah akademik pun yang dipublish. Kalau catatan teman-teman media, bahkan ketika di Fairmont itu, draft dibagikan, tapi tidak boleh dibawa keluar. Jadi diambil lagi setelah pembahasan. Sampai detik ini tidak ada ruang resmi untuk membagikan draft undang-undang itu ke publik. Di dalam website resmi negara. Jadi sangat tertutup hingga hari ini. Itu juga pernah terjadi beberapa kali di dalam pembahasan undang-undang di periode pemerintahan sebelumnya, yang sempat diperintahkan Mahkamah Konstitusi untuk diperbaiki. Mahkamah menghendaki pembahasan undang-undang harus partisipasi yang bermakna, 3 hak harus diberikan. Hak untuk didengarkan, hak kemudian untuk menyampaikan pendapat, dan hak kemudian mendapatkan penjelasan kalau kemudian usulan itu tidak diterima oleh pemerintah dan DPR. Sampai hari ini 3 hak itu tidak ada mekanisme yang jelas, sehingga dianggap gelap. Itu soal pembentukan undang-undang yang sangat tertutup. Kedua, kembalinya peran
teman-teman di militer dan kepolisian ke ruang yang di luar konstitusi inginkan. Pasal 30 itu Pak Jenderal kan sudah jelas sebenarnya. Tugas teman-teman militer hanya di soal pertahanan dan tugas teman-teman kepolisian di soal keamanan. Kamtipmas ya. Yang terjadi sebaliknya dilakukan, harusnya militer dan kepolisian diprofesionalkan dengan jaminan kesejahteraan yang dikehendaki konstitusi. Tapi yang dikerjakan negara adalah menambah pekerjaan baru. Padahal harusnya jaminan kesejahteraannya diberikan. Diutamakan ya. Jadi menambah pekerjaan baru itu menyebabkan kepolisian dan militer kita jauh dari apa yang diharapkan konstitusi. Pasal 30 Undang-Undang Dasar itu. Nah, itu kegelapannya. Dan kemudian sektor birokrasi ya. 5 bulanan ini mungkin masih kita bisa anggap bahwa wajar saja pemerintah sedang berpacu ya, karena pemerintah baru. Tetapi tidak ada birokrasi yang betul-betul mampu meletakkan kehendak konstitusional rakyat sebagaimana mestinya. Contoh MBG, program MBG bukan tidak didukung, tapi caranya yang tidak benar. Betul. Hari ini masih banyak korban-korban MBG, bukan soal yang belum dibayar ya, tapi misalnya ada makanan yang keracunan, terlambat, ya basi, bahkan ada yang berbelatung. Jadi standar layanan birokrasi kita bisa dinilai di sana. Kita bisa banyak bicara kesehatan dan lain-lain. Lalu kemudian sektor yang sangat penting soal sektor keadilan, judicial. Kemarin ini gambaran ya betapa gelapnya peradilan kita. Ada lawyer sekaligus dosen ditangkap. Kasusnya obstruction of justice. Karena melakukan framing media sehingga menyebabkan aparat penegak hukum terkerdilkan, dirintangi. Kalau bahasa pasal 21 itu kan merintangi proses penyidikan, penuntutan dan proses persidangan. Betul. Padahal framing media tidak bisa dianggap merintangi proses. Apalagi kalau kita lihat penyidikan, penuntutan dan peradilan berjalan saja. Betul. Apanya yang dirintangi? Nah, kalau dianggap itu menimbulkan sakwasangka atau gambaran lain dari perspektif publik, itu bukan merintangi proses. Humasnya yang harus bergerak, teman-teman kejaksaan gitu ya. Saya mau kasih gambaran betapa gelapnya proses penegakan hukum dari itu sebenarnya. Bahkan aparat penegak hukum pun tidak paham apa itu obstrak. Betul. Pasal 21 di Undang-Undang Tipikor dan pasal 221 di KUHP. Nah, ini menurut saya bisa menceritakan banyak ya, walaupun substansi kasus ini memang kita pertanyakan teman-teman di kekuasaan kehakiman ya. Ada korupsi terus di kekuasaan kehakiman. Nah, ini lingkup yang masih dianggap gelap terus tidak berubah. Bagaimana orang mau mencari keadilan kalau aparat-aparatnya masih punya problematika? Bahkan banyak hal yang kemudian patut dipertanyakan. Hakim disogok 60 miliar itu kan luar biasa ya. Luar biasa itu ya. Kalau hakimnya disogok 60 miliar, bagaimana dengan aparat yang lain misalnya? Itu bahkan tanda tanya teman-teman, itu advokatnya dibayar berapa kalau hakim? Tugas advokatnya menjogok hakim. Jadi wilayah peradilan tempat orang mencari keadilan pun masih sangat gelap. Jadi ini yang saya bicarakan itu, kalau mau kita cerahkan ya, itu kan hampir di 5 sektor kekuasaan presiden. Kekuasaan presiden itu kan ada 5. Ruang eksekutif, ikut dalam membuat undang-undang, ruang yudikatif, mengangkat hakim, kesejahteraan peradilan, dan lain-lain, pertahanan keamanan, teman-teman kepolisian militer di sini, lalu diplomasi luar negeri. Diplomasi luar negeri secara kebahasan Pak Presiden Prabowo harus diakui. Dia levelnya untuk bahasa itu jauh sekali dengan rata-rata orang Indonesia. Pilihan diksi, pilihan bahasanya sangat bagus. Tapi kemampuan diplomasi belum tentu. Nah, ini yang perlu dikelola oleh Presiden. Sampai hari ini, setelah ribut-ribut dengan Amerika, dengan berbagai perang dagangnya, kita belum punya dubes.
Dubes di mana, Bang? Di Dubes Amerika nggak punya. Oh, kita nggak punya? Nggak punya. Lagi kosong. Sudah 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Berarti ada kekosongan komunikasi di situ, Bang? Iya, artinya kalau mau memperbaiki Pak Jokowi di ruang diplomasi, 5 bulan ini presiden yang baru, Pak Prabowo sudah memilih Dubes. Gitu. Betul. Apalagi ini sedang perang dagang kan. Nah ini 5 kekuasaan ini bisa dicerahkan kalau pakai bahasa teman-teman Ina News oleh Presiden Prabowo dengan taat dengan kehendak Undang-Undang Dasar. Sepanjang presiden di alur ini saya yakin. Nah sayangnya kan sampai hari ini Presiden Joko Widodo ikut campur dalam banyak hal, minimal dalam berbagai pemberitaan, gitu ya. Dan itu sangat mempengaruhi ya. Ada kesan 2 matahari kembar yang tidak baik. Mestinya dalam sistem politik pemerintahan presidensial, kalau presiden yang sudah lengser mendukung presiden baru, dia satu koalisi yang sama, dia biasanya mengasih pintu yang besar untuk presiden yang berkuasa. Untuk melakukan sesuatu. Untuk melakukan apapun, dia akan betul-betul mundur. Karena kekuasaannya mutlak. Iya. Karena kekuasaan presiden itu tunggal. Ini bahkan ada Pak Menteri yang mengatakan ketika berkunjung ke rumah Pak Presiden Joko Widodo, beliau masih bos saya. Padahal kalau pakai pasal 17 Undang-Undang Dasar, bos menteri itu cuma 1. Tidak ada masing-masingnya dengan mantan presiden. Nah ini jadi problematika. Kalau memang mau terang, ikuti saja alur konstitusi. Dan itu saya yakin Presiden Prabowo bisa menulis catatan baru ya. Dari gelap terbitlah terang berikutnya. Seperti Hari Kartini ya. Kalau menurut Pak Jenderal gimana Pak? Tadi yang dibahas soal, kata Bang Ferry, pasal soal itu ya, teman-teman dari kepolisian. Ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Alhamdulillah kami terhormat ikut di acara podcast ini Pak. Ada beberapa catatan yang kami peroleh dari penyampaian Mas Ferry tadi. Kami ingin merespon, bukan kami bermaksud untuk perdebatan segala macam Mas Ferry. Kita mencari solusi jalan tengah dan mendiskusikan, saya yakin dengan komunikasi yang baik antara semua pihak tentunya bisa didengarkan untuk situasi yang lebih baik ke depan untuk bangsa Indonesia. Ya kami setuju dengan Ibu Kartini ya. Beliau habis gelap terbitlah terang. Ya. Nah, jadi itu, Bang. Semoga saya tidak menganggapnya sebagai gelap ya. Saya menganggapnya sebagai proses kehidupan berbangsa. Perjalanan kita sudah mengalami pemerintahan dari mulai pendiri kita, Bapak bangsa kita, Bapak Presiden pertama, Bung Karno, sampai dengan saat ini Bapak Prabowo ya. Tentunya dinamika, kemudian kelebihan kekurangan juga pasti ada di setiap pemerintahan dan kita harus memastikan bahwa arah bangsa kita on the track, artinya seperti harapan masyarakat, kemudian juga masyarakat juga yang terpenting adalah masalah ekonomi ya. Makanya kami Direktur Ekonomi, kami tugasnya agak lumayan di situ, banyak sekali yang harus kami pantau dan kami jaga, membantu kementerian lembaga mengawal, mengamankan kebijakan ekonomi pemerintah ya, dari berbagai hal tadi terkait juga makan bersih gratis ya, itu juga pantauan kami juga. Kemudian kami perlu menyampaikan bahwa masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo kalau nggak salah sejak Oktober tanggal 20 mungkin sekitar 6 bulan. 6 bulan sampai dan ini adalah kita sudah berhasil dengan dinamika politik yang ada, dengan segala keseruan yang ada, dengan dinamika apapun itu semua sudah berlangsung dan kita semua tentunya perlu menyepakati bahwa ya sudah, kita sekarang presiden yang namanya Pak Prabowo dan wakilnya adalah Pak Gibran. Jadi itu kami tidak dalam posisi untuk mengomentari secara proses politiknya, namun kami sebagai bagian dari pemerintah ya, kepolisian ya, kami menjaga agar jangan sampai ada dinamika yang bisa menimbulkan gangguan Kamtibmas. Itu yang menjadi tugas kami ya. Kemudian masalah tadi sampaikan oleh Mas Ferry terkait pasal obstruction of justice, kami akan coba cek kembali penanganan permasalahannya Pak. Kemudian tentunya pasti ada mekanisme yang ada di sistem peradilan pidana. Kita sedang saat ini lagi sibuk mengonsep RKUHP yang baru ya, karena Undang-Undang KUHP yang baru akan mulai berlaku pada 1 Januari 2006 dan menuntut adanya perubahan terhadap KUHP tahun 1981.
kebetulan kami juga ikut sebagai tim dari Polri, Pak Mas Ferry. Mohon dukungannya juga. Intinya UHAP sudah terlalu lama ya, 1981. Ini lagi proses ya. Jadi sekarang pembahasan kami juga ikut aktif dalam diskusi masalah RUHP di DPR. Waktu itu pernah ada satu acara Zoom juga dipimpin langsung oleh Bapak Ketua Komisi 3 Pak Habibur Rahman. Dan mengajak semua hampir peserta Zoom-nya mungkin ratusan. Dan statement yang kami pegang dari Pak Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 adalah memberikan kesempatan pada masyarakat atau siapapun untuk memberikan masukan. Bahkan tiap minggu kalau perlu silakan datang ke DPR untuk menyampaikan aspirasi, karena ini menyangkut sistem peradilan pidana yang luar biasa dampaknya dan berpengaruh terhadap keadilan dan keinginan mulia dari semua kita untuk sistem yang lebih adil dalam penerapan hukum pidana. Kemudian korupsi juga sama, tentunya ini salah satu masalah bangsa, dan kita tahu bahwa satu negara bisa gagal apabila menjadi negara gagal apabila ya termasuk salah satunya adalah masalah korupsi. Korupsinya tinggi, korupsi yang tinggi yang tidak tertangani, kemudian aparatnya mungkin banyak yang menyimpang, tentunya itu menjadi PR bagi pemerintah termasuk aparat penegak hukum untuk bagaimana mengurangi tingkat korupsi di negara kita ya. Kita harus belajar dari banyak negara yang tingkat korupsinya, indeks korupsinya sudah sangat rendah, dan tentunya banyak upaya yang perlu dilakukan bersama. Kemudian penempatan aparat TNI dan Polri ya di kementerian lembaga, kami memberikan pendapat bahwa kami mengikuti dinamika itu. Kami juga mendapat penjelasan waktu itu Bapak Presiden Prabowo. Beliau termasuk sosok presiden yang terbuka ya. Jadi sejak beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun sebelum Pilpres pun yang kami ikuti sampai dengan saat ini, beliau di forum-forum terbuka di YouTube, beliau selalu menyampaikan apa adanya. Jadi kadang-kadang dalam hati kami pribadi, wah ini Bapak Presiden seperti itu, tekadnya luar biasa, memberantas korupsi, tukang becak tidak ada boleh umur 70 tahun, tidak lagi impor beras, segala macam. Mungkin apa tidak ini, dan kami memantau, ya betul, kami juga secara cermat ya ikuti. Seperti tadi hari ini 1 jam yang lalu perkiraan Menteri Keuangan dan tim dari lobby dari Indonesia sedang berada di mana, di Amerika ya, untuk terkait dengan perang dagang. Itu Menteri Keuangan memberikan penjelasan di YouTube dan live begitu. Kami ikuti bahwa Indonesia ini masih kondisi relatif sangat baik dibanding dengan negara yang lain terdampak dari perang tarif yang disampaikan oleh Donald Trump, Presiden Amerika. Kita ada koreksi sedikit dari IMF 4,7% pertumbuhan ekonomi. Sedangkan yang lain seperti Vietnam, Thailand, Filipina, karena mereka banyak sekali komoditi yang berhubungan dengan Amerika, mereka sangat terdampak dan terkoreksi sehingga pertumbuhan ekonomi global pun dari awalnya 3,8% diasumsikan oleh IMF 3,3%. Dan kenapa kita bisa hebat seperti itu? Ya karena kita memiliki sumber daya yang luar biasa. Pemerintah juga yang kami tahu, pemerintah memberikan solusi selain mengirim tim lobby juga mencari pasar baru di negara-negara yang membuat ekspor barang Indonesia menjadi tidak terdampak dengan kondisi tarif ya. Kemudian untuk penempatan itu kami yakin tentunya dari kepolisian, the right man on the right place ya. Kemudian juga kita juga perlu mempertimbangkan adanya birokrat karir ya yang ada di kementerian lembaga juga itu perlu dipertimbangkan. Kami tidak dalam kapasitas itu karena tentunya pasti ada dewan pertimbangan jabatan dan seterusnya yang mungkin perlu mengakomodir setiap aspirasi dari masyarakat ya. Kemudian ketaatan terhadap undang-undang, semua ini PR bersama menurut kami bahwa kami bagi kepolisian tentu saja bahwa kita sering melakukan pengamanan pelayanan aksi unjuk rasa. Jadi unjuk rasa bagi kami sudah pekerjaan hari-hari seperti di Polda Metro Jaya ya. Jadi apapun isu, setiap hari kami malam itu selalu mendapat informasi data pelaksanaan rencana unjuk rasa se-Indonesia. Kami dengan isu berbagai macam, ada yang isu yang murni, ada isu yang mungkin dibuat-buat, ada yang ini, dan jajaran kami insya Allah sudah memiliki SOP untuk melakukan penanganan aksi unjuk rasa yang profesional, proporsional, dan humanis. Ya, Polda Metro Jaya kami tahu karena kami juga pernah beberapa kali ikut langsung memantau pengamanan unjuk rasa di gedung DPR, di Patung Kuda, seperti itu. Kita sudah sangat humanis dengan kita memberikan kelonggaran waktu ya. Harusnya kan unjuk rasa batasnya sudah Undang-Undang 1998 kan sampai jam 16 ya. Tapi kemudian kita ya sudahlah sampai jam 17, jam 18 gitu ya, ada
anak muda kita, Sabara yang paling depan yang menjadi kita arahkan, tolong kamu harus sabar, kamu harus jangan mudah terprovokasi karena kita tidak ingin gesek-gesekan dengan anak bangsa dan itu didengar, aspirasi itu dipantau oleh pemerintah ini dari pihak istana ya. Maka kami sering juga ada unjuk rasa sudah nyambung belum dengan kementerian lembaga yang menangani isu tersebut, misalnya masalah ojol. Akhirnya kami langsung, karena kalau mereka unjuk rasa tidak ditemui oleh pejabat yang berkompeten, unjuk rasanya nggak akan bubar-bubar itu, Pak. Jadi karena nggak bisa ambil keputusan. Nggak ambil keputusan dan nggak ada yang mau menemui. Jadi kami pun langsung koordinasi dengan kementerian, coba ditunjuk siapalah menerima aspirasi. Kemudian kembali lagi terkait dengan isu politik, kami sifatnya memantau, kami polisi tidak, insya Allah ke depan dan kita jaga marwah polisi untuk tidak berpolitik ya. Apapun sorotan masyarakat, kelemahan kekurangan dari kami juga kita akan selalu perbaiki. Kita menjadi garda pengawal demokrasi, gitu. Artinya kebebasan Pak Prabowo juga menyampaikan kritik boleh silakan, demo juga beliau juga tidak melarang. Tapi polisi betul-betul menjaga tidak memperlakukan masa pengunjuk rasa sebagai musuh. Tidak, itu sudah kami sering tiap hampir berapa hari sekali kami ingatkan jajaran kepolisian se-Indonesia. Mungkin itu sementara dari kami, Pak. Iya. Mungkin Bang Abed ya dari relawan ini kan kondisi-kondisi ini membuat degradasi politik nih dari relawan Pak Prabowo ya, Pak pendukungnya ya, yang berharap sesuatu bisa menjadi yang sesuai konstitusi yang diharapkan Pak Prabowo kan. Karena kan sebelumnya kan hiruk pikuk politik Pak Prabowo kan ini menjadi ketika Pak Prabowo jadi ini aspirasi masyarakat dan yang lain bisa dipenuhi di pundak Pak Prabowo. Ternyata degradasi di 5 bulan perjalanan Pak Presiden ini menjadi kurang gitu kan, karena adanya tadi disebut Bang Ferry kan masih sowan ke Pak Presiden lama nih, Presiden Jokowi kan gitu. Artinya Pak Prabowo nggak berdiri sendiri. Harapan yang dulu kan Pak Prabowo sendiri berdiri kan gitu, seperti itu Bang Abed. Terus juga makanan bergizi gratis. Nah Bang Abed mungkin menguasai nih soal makan bergizi gratis tuh. Gimana tuh Bang? Ya, terima kasih Bang Helmi. Kami dari relawan mencermati aksi adik-adik mahasiswa ini yang mengatakan Indonesia gelap. Sebenarnya itu hak demokrasi yang harus dihormati. Ya, kita sangat menghormati pemerintahan Prabowo Gibran, sangat mendukung demokrasi. Karena memang 8 misi Astacita dan 8 program hasil terbaik cepat sudah gamblang ya, seluruh rakyat barangkali sudah mengetahui itu, dan itulah tugas kami sebagai relawan mensosialisasikan Astacita dan program hasil terbaik cepat tersebut. Indonesia gelap yang dimaksudkan teman-teman mahasiswa ini sebenarnya dari sudut pandang yang berbeda. Kami mencermatinya seperti itu. Kenapa tadi Bang Ferry sudah mengatakan habis gelap terbitlah terang. Sementara kegelapan yang dimaksudkan itu kami lihat ya dari hasil amatan kami di berbagai aksi demonstrasi. Adik-adik mahasiswa mengatakan resah dan khawatir. Sebenarnya keresahan dan kekhawatiran ini kan akibat ketidakpahaman sebenarnya. Kalau adik-adik mahasiswa bisa lebih dalam lagi masuk kepada program Pak Prabowo Gibran, tentu mereka tidak akan berkata seperti itu. Contoh saja ya, contoh makan bergizi gratis ini. Saya coba mengutip pernyataan Ahok. Menurut Ahok, kalau diberikan langsung ke emak-emak 50.000 per orang akan lebih baik katanya. Itu menurut Ahok. Tetapi Ahok hanya melihat dari sisi ekonomisnya. Ya, dia akan bisa anggaran yang 50.000 katakanlah 3 anak dalam satu keluarga akan memperoleh bantuan 150.000. Itu akan bisa digunakan oleh si emak tadi untuk belanja kepada anak-anaknya. Tetapi Ahok kan tidak melihat sisi positif
yang telah dikerjakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Hmm. Kami yang terlibat langsung dalam program makan bergizi gratis. Kami dari awal ikut mengawal, memonitor, memantau, dan mensukseskan program ini. Karena ini salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat. Ya, kami melihat sisi positifnya sangat luar biasa. Saya menganalogikan program makan bergizi gratis ini seperti buah kelapa. Ya. Ya, semuanya berguna. Oh. Dari daunnya bisa dibuat Ya. jadi bungkus ketupat, lidinya bisa digunakan untuk menyapu, kemudian batangnya bisa diolah jadi papan atau Ya. jadi jembatan. Di kampung-kampung kita lihat kelapa itu banyak digunakan jadi jembatan. Kemudian juga batoknya bisa jadi arang, serabutnya juga bisa digunakan, bahkan isinya dan airnya sangat berguna. Program makan bergizi gratis ini, kami lihat ini benar-benar program yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Memang kita terlambat. Belum serentak ini Bang, pertanyaan MBG ini kan belum serentak ya, masih di beberapa wilayah ya. Iya, karena itu kan keterbatasan anggaran. Hmm. Ya, cuma ada 71 triliun. Tetapi ya, makan bergizi gratis ini sudah berdampak untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di tingkat daerah. Karena kenapa? Makan bergizi gratis ini diperuntukkan bagi seluruh anak Indonesia. Tapi Bang Ferry bilang tadi pengawasannya itu Bang, pengawasannya mungkin kemarin saya lihat di media sosial keracunan. Iya, ada keracunan, terus ada apa ya, dia di media sosial saya lihat dia hanya kasih toge sedikit, tahu sebelah. Nah ini gimana nih Bang? Ini kan kalau dari relawan sendiri kan artinya dari kacamata Bang Abed ya, ini menjadi positif ya, tapi ketika implementasi di lapangan ini terjadi ketidaksesuaian gitu. Sebenarnya itu kepada pengelola ya. Akan di dapur itu ada 3 mulai dari mana Bang? Dari BGN? SPPI ya, SPPI ada ahli gizi dan accounting itu dari BGN, dari masyarakat sendiri direkrut 47 pekerja, 47 orang. Artinya itu kami lihat kurang kehati-hatian saja. Jikalau ada kesalahan-kesalahan seperti itu tidak fatal menurut kami. Tetapi yang menjadi hal positif kami lihat ya, karena makan bergizi gratis ini kan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Selain 47 masyarakat setempat yang direkrut, ada 3 loh SPPI. SPPG? Ya SPPI, kalau SPPG itu dapurnya ya. Ya SPPI, kemudian accounting dan ahli gizi. Ini kan dari 48.000 rencana. Implementasi berapa sekarang? Bisa merekrut tenaga kerja sampai 2,4 jutaan. Enggak, yang Bang Abed tahu implementasinya sekarang dari 48.000 berapa tuh? Berkisar 2.000 yang sudah jalan, 2.000 dapur. 2.000 ya. dapur ya. Dan ini terus akan ditargetkan tahun ini harus ada 30.000 dapur. Ya. Artinya Bang Helmi ya, kami melihat ini adalah potensi kesejahteraan bagi masyarakat kita. Karena selain meningkatkan etos kerja, semangat bagi masyarakat di tingkat bawah untuk bertani, karena hasil pertanian mereka sudah akan bisa disuplai ke dapur-dapur ini. Betul. Ya, kemudian juga menggerakkan roda ekonomi. Betul itu Bang. Dan uang yang tadi dialokasikan ke program ini itu sepenuhnya terpakai. Makanannya dimakan anak-anak kita, dan anak-anak ini juga artinya tidak melihat apakah itu pendukung Prabowo atau tidak, karena semua anak-anak Indonesia ya, jadi seluruh anak Indonesia. Nah, kemudian penggajian itu untuk membuka lapangan kerja. Nah, jadi bahan-bahan yang dibeli juga itu juga kan untuk mendapat income bagi masyarakat setempat. Iya betul. Nah, tapi mohon maaf Bang, artinya sekarang kan udah itu kan ada sisi sirkulasi positif ekonomi ya. Ya betul kan. Nah, permasalahannya sekarang belum berjalan itu dari launchingnya kan bulan Januari ya. Bulan Januari sampai dengan sekarang di anggaran 71 triliun, sekarang baru implementasi sekitar 750 miliar lah kurang lebih ya. Artinya
kita mesti mikirkan anggaran nih Bang Ferry. Nah, itu menurut Bang Ferry, dan saya dapat kabar juga katanya SPPG di Pejaten juga katanya tutup Pak Jenderal. Gimana tuh Pak Jenderal? Ya, terkait dengan program makan bergizi gratis, Ya. kami ikuti juga. Ya. Kami begitu hari pertama diluncurkan Bulan Januari, kami besoknya kami langsung cek pelasannya dari sumber terbuka maupun sumber dari jajaran Polri yang ada di wilayah. Semua kami cek. Ya namanya juga hari pertama. Pasti ada kendala-kendala, kemudian ada kekurangan, ada kekurangsiapan daripada pengelola makanan bergizi gratis itu Pak. Jadi ada, sekarang juga optimisnya sangat tinggi. Kenapa? Kami sekedar menyampaikan apa yang disampaikan Bapak Prabowo, bahwa Presiden Prabowo, bahwa program makan bergizi gratis kita ini, kalau nggak salah sekarang awalnya waktu hari pertama itu kalau nggak salah mungkin baru 600.000 siswa ya, dan tidak semua wilayah tercover. Sekarang kalau nggak salah sudah 3 atau 4 juta, dan termasuk juga ditambahkan bukan hanya untuk anak sekolah, tapi juga untuk ibu hamil segala macam, karena untuk mengatasi masalah stunting ya. Jadi adanya permasalahan seperti tadi, mohon maaf, ada keracunan, kemudian ada makanan basi, kemudian ada mungkin pembayaran yang teknisnya terkendala, ada sampai ada yang melaporkan ke polisi segala macam. Nah itu juga tentunya pengawasan kita ya, kita aktif Pak, kita turun Pak. Jadi kami mohon izin kami menyampaikan bahwa tindakan kepolisian pada dasarnya itu ada 3. Jadi tindakan yang sifatnya kegiatan sifatnya bersifat preemptif ya. Jadi kita membina, menghimbau masyarakat siapapun itu untuk kita bertindak dan berpikir positif. Kalau dia punya niat tidak baik, kita himbau. Ada kita punya fungsi bimas kan, mengajak masyarakat, ayo jangan berbuat tidak baik, merugikan masyarakat, bisa timbul masalah, ada gesekan. Yang kedua yang kita cara bertindak kepolisian yang kedua adalah preventif, artinya patroli ya. Patroli bisa dilakukan oleh polisi yang berpakaian terbuka, bisa juga dilakukan oleh tertutup, bisa juga dilakukan secara patroli media online ya, sekarang zaman internet ya. Jadi kita pelajari isu-isu yang kira-kira perlu diantisipasi, jangan sampai tahu-tahu terjadi permasalahan dan semua terdadak, bukan hanya polisi Pak, tapi kementerian lembaga juga terdadak. Jadi memang kolaborasi Pak. Jadi mohon maaf, kementerian lembaga dan kepolisian termasuk TNI juga didorong oleh Bapak Presiden harus lebih solid, lebih komunikatif, termasuk juga bagaimana cara kita menyampaikan informasi kepada media ya. Kadang-kadang Pak Presiden kemarin juga ngomong ya, kemampuan komunikasi dengan media itu juga perlu ditingkatkan. Makan bergizi gratis kami optimis sudah ada yang kami tahu Pak ya, mohon maaf, dari pemberitaan dan sumber terbuka bahwa Bapak Presiden menyampaikan sudah banyak negara yang terkirim surat mau belajar tentang itu, dan banyak negara maju, Jepang, Amerika itu sudah berlaku, itu makan bergizi gratis sudah berjalan begitu. Nah masalah tugasnya pemerintah sekarang menyiapkan anggaran yang cukup. Ya ini kan ada APBN atau APBD. Nah kondisi APBN dan APBD juga perlu ada reevaluasi, dan pemerintah berusaha untuk memperluas spend APBN kita sehingga dengan ruang APBN yang lebih leluasa kita termasuk baik loh Pak, dibanding dengan negara-negara yang bisa dibilang hebat-hebat kayak Jepang, Amerika. Mereka utang terhadap PDB mereka sudah lebih dari 100%. Utang negara kita masih maksimal kalau nggak salah 30%. Jadi masih aman, dan kita punya sumber daya alam, dan Bapak Presiden yang kami tahu beliau tidak ingin ada kebocoran kayak negara. Nah itulah ada DHE ya, dana hasil ekspor yang harus ditahan di Indonesia, ada dana antara yang lain. Kami yakin dengan tim ekonomi yang kuat dari pemerintahan saat ini, ada ruang APBN fiskal yang memadai sehingga tidak sampai terjadi keributan terkait dengan pembayaran makan siang bergizi gratis yang terkendala, dan supaya semakin masif penerima manfaat tersebut. Mungkin itu. Ya. Bang Ferry, makan biji gratis kan memang anggarannya besar. Dan kalau dari kacamata Bang Ferry mungkin kekhawatiran masyarakat ya, ini menjadi ruang terbuka korupsi baru ya. Karena kan di situ dari anggaran itu ada anggaran biaya akomodasi dan pengawasan yang cukup besar itu Bang. Sekitar 20% lah ya. Dan artinya masyarakat melihat di sini nggak bisa korupsi, di sini nih, kan gitu Bang. Ya, kalau pertama
beliau ini lebih cocok jadi humas istana. Kebetulan sedang kosong-kosong. Kosong-kosong. Eh, Berarti tim komunikasi nih Pak Jenderal pas deh. jangan diperjelas. Oh, udah. Nanti ada yang tersinggung. Ah, Nah, saya sepakat bahwa banyak problematika. Ya. Kita coba sigi satu persatu. Ini Ya. bukan soal rencana Sirkular. programnya, bukan soal MBG-nya, tapi bagaimana MBG itu diterapkan. Tadi beliau sempat menyinggung soal Amerika dan Jepang. Nah, praktiknya di Amerika itu diserahkan kepada institusi sekolah untuk mengelola. Nanti silakan ada pihak ketiganya dan segala macam. Dan mudah sekali caranya. Sebagian bahkan menggunakan kafe-kafe di sekolah-sekolah itu untuk kemudian menjalankan proses. Jadi apa yang selama ini sudah terjadi di sekolah itu diperkuat saja. Tapi Pak Jenderal bisa lihat lah sebenarnya banyak sekali ruang. Mohon maaf saya teman-teman kepolisian, teman-teman militer, teman-teman pengusaha melihat ini sebagai ladang basah baru ya. Yang kemudian itu kadangkala harus diakui bukan materi pengalaman teman-teman ini. Yang harusnya kita profesional saja. Negara memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik. Nah ini kan kadang-kadang mohon maaf saling pengertian antara berbagai pihak. Kami kan sedang cari kesejahteraan. Tolong dimengerti lah gitu ya. Di titik tertentu kita bisa pahami problematika kealpaan kesejahteraan di tempat lain punya kecenderungan kemudian membuat praktik-praktik maladministrasi dan korupsi di banyak tempat. Tadi Bang Abed kan menyederhanakan masalah menurut saya. Misalnya, this is not a big deal gitu ya. Tapi bagi saya big deal kalau ada orang yang keracunan, terlambat, kualitas makanannya terlalu tidak meyakinkan. Kan bahkan anak-anak sekolah menertawakan apa isi paket makan gratis mereka di medsos banyak ya Bang. Bahkan jadi bahan bercandaan itu yang menurut saya harusnya. Nah, kalau tadi Pak Jenderal mengatakan bahwa ini memang praktik pertama banyak kealpaan, saya agak kurang setuju itu Pak Jenderal karena bagaimanapun dalam sebuah kebijakan harus dipastikan struktur, infrastruktur dan sumber daya manusianya sudah pasti dulu baru eksekusi kebijakan. Kalau kemudian itu terjadi, maknanya kita belum mempersiapkan struktur infrastruktur dan sumber daya manusianya. Bahkan kita belum lihat proses pre-launchingnya berupa jalannya makanan itu sampai dari ruang produksi sampai ke siswa. Karena menurut saya ini kan sebenarnya semangatnya Pak Presiden ingin dalam berbagai proses di pemerintahan awalnya semua gagasannya terlaksana dengan cepat. Karena kan ini tujuannya buat stunting ya. Stunting dan segala macam ya. Kan, yang di program Pak Jokowi. Saya setuju lah itu akan mempengaruhi sumber daya ekonomi baru ya misalnya. Tapi kan juga tidak boleh diuji coba sambil praktik. Trial and error ini agak menyakitkan bagi saya orang publik ya. Kan kalau kita tidak tahu proses dari awal sampai dari hulu sampai hilir dan itu terlebih dahulu dirancang dipraktikkan dengan baik, saya yakin kendala ini akan berputar-putar saja. Besok di Bandung, besok di Padang, besok di timur Indonesia, besok di dekat Jakarta. Nah, problematika ini yang menurut saya harus dituntaskan dan diselesaikan. Masing-masing punya tugas lah. Teman-teman kepolisian karena ini bagian yang sangat potensial untuk dikorupsi, ya betul tugasnya mengawasi, memastikan praktiknya tidak menyimpang gitu ya. Ini uang banyak nih. Gitu. Nah, juga bagi teman-teman birokrasi, ini proses harus berjalan mulus. Teman-teman sekolah juga harus terlibat. Anak-anak mana yang dibutuhkan. Saya tidak yakin program ini walaupun pakai dana besar akan menyentuh seluruh rakyat Indonesia. Harusnya yang dibenahi apa dulu? Pick and choice ya. Di mana tempatnya yang membutuhkan di sana program ini berjalan. Sekarang saya tidak, mohon maaf ini Bang Abed, saya tidak melihat data dari pemerintah daerah mana yang membutuhkan dan bagaimana produksi
makanan ini sampai ke mereka dan betul-betul terdampak dalam hitungan 1 tahun 2 tahun ke depan. Saya tidak melihat tuh, karena biasanya yang dipilih daerah yang mudah akses. Oh, kami punya produksinya, sekolahnya ada dan segala macam. Kayaknya anak-anak Jakarta, Jawa Barat, Pulau Jawa di sebagian besar tidak perlu jadi target awal ini. Tapi target di Indonesia Timur jadi sangat penting. Dan kalau terdampak, Pak Presiden juga yang akan dinyatakan berhasil. Nah, sayangnya kan teman-teman pemerintah juga ragu tuh. Kalau di Timur, akses dan segala macamnya jauh. Bang Abed gimana, Bang? Yang mengamati MBG nih, Bang. Ya, kalau kita karena terlibat langsung dari awal kita ikut mengawal, memantau terlibat. Tapi di Indonesia Timur ada ya? Ya, seluruh Indonesia sudah berjalan. Jadi tidak semata-mata hanya di perkotaan. Dan saya pribadi melihat ini kan sebuah lembaga yang baru lembaga Superbody yang baru dibentuk, Badan Gizi Nasional. Saya sudah sangat salut melihat mereka bekerja sangat profesional. Karena dengan fasilitas seadanya BGN mampu melaksanakan tugas ini. Dan juga anggarannya sangat minim, belum sesuai dengan target dari apa yang dibebankan kinerja mereka oleh negara. Nah, saya juga mau nyampaikan bagi mungkin teman-teman banyak yang kurang paham soal proses pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Semuanya transparan, semuanya terbuka. Proses dari awal mengikuti program ini itu secara digital, dia langsung ada website, dia diikuti dan modal sendiri, modal sendiri. Jadi pengelola melalui yayasan itu dia harus menyediakan dulu dapurnya, peralatan-peralatannya, termasuk biaya membangun jikalau itu baru. Kalau sudah ada bisa direnovasi, itu kan biaya sendiri. Biaya sendiri. Ini pola mandiri yang saya maksudkan pola mandiri. Nah, dengan biaya sendiri berarti kan ada risiko yang akan ditanggung mereka. Risiko nggak dibayar ya, Bang? Iya, risiko semua ada risiko. Tetapi disinilah semangat kolaborasi tadi yang sampaikan Pak Jenderal tadi, bahwa masih ada optimisme dari para mitra-mitra ini untuk bersama-sama maju membangkitkan perekonomian negara kita melalui program makan bergizi gratis ini. Jadi tidak benar jikalau program ini akan dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara atau memicu terjadinya peluang korupsi. Korupsinya di mana? Saya bisa merespon Bang Ebet. Boleh. Pertama, Bang, kalau korupsinya di mana, Bang? Ini BGN ini, itu juga penting tuh. Jadikan aja beliau jadi humas untuk itu. Karena kepala BGN agak menurut saya cara meresponnya yang salah dan merusak cara pandang. Akhirnya jadi komunikasi. Komunikasi bagaimanapun penting kan, cara orang menyampaikan pandangan. Kedua, soal potensi korupsi. Abang bisa lihat misalnya berbagai dapur yang dipersiapkan itu mengalami kerugian dan tutup. Ada banyak anggaran yang belum dibayar oleh mereka. Yang mandiri itu, Bang. Semangat untuk kolaborasi oke saja, tapi kan ini memperlihatkan bahwa ini tidak siap. Bagaimana mungkin dapur yang belum matang, akhirnya berhenti. Bagaimana mungkin Abang mengatakan bahwa ini tidak punya potensi korupsi, sementara ada orang keracunan. Dalam konsep layanan publik, ini maknanya luar biasa. Korup itu kan bukan soal uang yang lenyap, tapi tidak sampainya apa yang diharapkan oleh layanan publik kepada mereka. Begitu mereka keracunan tuh harusnya sudah banyak yang dipecat itu. Harusnya ini masalah korupsi yang nyata sebenarnya. Jadi ada biaya 2 kali ya, Bang ya? Habis makanan ada korupsi, keracunan masuk rumah sakit. Kayak sepak bola Indonesia saja ada 2 ronde, ronde sepak bola dan ronde tinjunya setelah bertanding. Jadi bagi saya ada problematika double impact yang luar biasa setelah itu yang meruntuhkan kepercayaan publik. Padahal pemerintah harusnya membangun kepercayaan. Jadi baik dari proses cara komunikasi, implementasi,
dan rasa antipati yang berlebihan terhadap kritik publik. Nah, menurut saya itu tidak boleh terjadi dalam program-program besar begini. Nah, makanya aneh juga kalau kepala BGN bilang ya makan saja ulat-ulat gitu ya. Dan kemudian ini kan jadi konyol kalau kita lihat kok kemudian anak pejabat hidup bisa luar biasa di sekolah-sekolahnya dengan gizi. Kok anak-anak yang makan bergizi gratis ini malah disarankan makan saja ulat-ulat seperti itu. Ini orang dan pola komunikasi ini kan sudah diperingatkan presiden, tapi malah menjadi pejabat. Makanya pernyataan presiden jadi kontradiksi bagi kita. Betul. Pak Presiden maunya semua komunikasi baik, tapi pejabat yang muncul komunikasinya buruk begitu ya. Nah, padahal banyak sekali pejabat-pejabat yang bisa berkomunikasi yang lebih soft, lebih enak didengar, dan menambah keyakinan publik program ini berjalan. Bagi saya penyimpangan program itu sudah ada unsur korupsinya. Karena dalam pendekatan pidana, hal-hal ini bisa dianggap sebagai presumption of guilty. Ini ada asumsi kesalahan yang bisa akan mengarah kepada pemidanaan. Oh iya, oke begitu. Artinya komunikasi penting, Bang Abed ya. Dari satu pengawasan dari pihak kepolisian juga, Pak Jenderal juga akan melakukan pengawasan. Nah, dari mungkin itu